Masjid Juta Pemuda. Sekarang kalau teman-teman lihat, eee, itu bertumbuh karena izin Allah Subhanahu wa taala, dan kita sekarang ada 41 marbot yang full time dan rata-rata under 30, di bawah 30 tahun semua. 41 orang di macam-macam bidang yang mereka kerjakan. Kalau marbot biasanya kita ngedengarnya cuma tukang bersih-bersih, tukang azan, tapi di sini luas, ada yang jadi konten kreator, ada jadi barista, ada yang jadi marketing, ada yang jadi customer service, yang mungkin skill-skill ini kita biasa lihat di perusahaan, di corporate. Nah, kita pengen anak-anak muda yang mungkin mereka punya mimpi, yang kepikiran kalau masa depan mau baik itu harus kerja jadi PNS, kerja di BUMN, harus jadi pengusaha. Kita mau ngasih pesan sama mereka kalau cita-cita mereka sebesar apapun bisa itu diwujudkan di masjid, gitu. Karena kalau kita lihat sirah, ya visi visi kita ke visi ya, visi Masjid Juta Pemuda tuh menjadi barometer masjid peradaban 5.0. Jadi barometer masjid peradaban 5.0 yang digerakkan oleh anak muda. Nah, visi ini sebenarnya bukan visi kita yang kita inovasikan, tapi visi ini sebenarnya visi yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Dulu Rasulullah ngebangun masjid ketika hijrah ke Madinah. Jadi supaya nyambung ya, kita gali ke sirah sedikit. Dulu Rasulullah hijrah ke Madinah tuh bawa banyak orang dengan bawa apa ya, istilahnya escape lah dari Mekah, karena kondisi di Mekah tuh udah nggak memungkinkan. Jadi dengan kebijaksanaan Rasulullah pernah mesti hijrah ke Madinah dan bawa ribuan umat kaum muhajirin. Dan yang pertama dipikirkan bukan bikin rumah, yang pertama dipikirkan bukan bikin usaha, tapi bahwa banyak orang ini yang pertama dipikirkan tuh bangun masjid, gitu. Ini kan perlu jadi bahan pemikiran kita ya. Kenapa? Kalau kita mungkin ke satu daerah, itu daerah baru yang kita baru kunjungi, yang kita pikirkan gimana caranya di daerah tersebut kita punya tempat berteduh, kita punya tempat paling nggak untuk tinggal dulu, kita bangun rumah, kita numpang di mana kek, urusan nanti makan, urusan nanti nyari kerjaan bisa kita pikirin berikutnya. Tapi Rasulullah nggak, kita bikin masjid dulu nih, ini urgent nih. Kenapa harus masjid? Karena Rasulullah sadar, karena Rasulullah membawa banyak orang, dan Rasulullah sadar umat ini mesti tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah juga sadar kalau di Madinah itu Rasulullah bukan hanya melarikan diri dari Mekah, tapi Rasulullah hendak membangun peradaban, membangun sesuatu yang besar. Nah, kalau sekarang kita bisa ibadah dengan tenang, dengan khusyuk, ibadah tanpa mesti berperang dengan kaum musyrikin, itu hasil dari peradaban yang dibangun Rasulullah. Dan peradaban yang dibangun Rasulullah ini ternyata awal dari masjid. Ini kan berarti Rasulullah membangun sesuatu yang besar, infrastruktur yang dibangunnya adalah masjid. Yang jadi bahan pemikiran, turning point-nya adalah kenapa Rasulullah memilih masjid? Karena Rasulullah paham Rasulullah butuh Allah Subhanahu wa taala. Umat ini butuh Allah Subhanahu wa taala, membangun suatu peradaban tuh butuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membangun peradaban itu nggak cukup dengan kita bikin program, tapi indikator peradaban ya teman-teman. Salah satu indikatornya adalah iqamatuddin. Iqamatuddin itu terinstalnya agama, terinstalnya Islam di cara hidup masyarakat. Bukan hanya Islam ini berlaku dengan cara ibadahnya aja, tapi juga cara mereka bersosial, cara mereka mendidik anak, cara mereka berpendidikan, cara mereka bermuamalah dengan tetangganya seperti apa gitu loh. Indikator peradaban itu seperti itu. Nah, sekarang di zaman sekarang kita mau membereskan satu masalah aja, kayak misalkan masalah ekonomi, masalah kemiskinan, itu udah capek banget, babak belur. Kita kayak misalkan lihat di berita, masalah kemiskinan tuh makin hari tuh makin naik gitu loh. Belum lagi sisi-sisi yang lain, belum lagi sisi pendidikannya, sosialnya, moralnya gitu. Artinya peradaban ini masih sangat jauh, tapi dulu Rasulullah berhasil melakukan itu. Awal titik baliknya adalah dengan memakmurkan masjid. Nah,
Kenapa bisa terbangun, kenapa bisa terjadi, karena peradaban itu tidak hanya butuh program, peradaban tidak hanya butuh ilmu, peradaban tidak hanya butuh harta, tapi supaya peradaban ini terbangun itu butuh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sadar Allah Subhanahu wa taala nggak bisa dicari di ruko, nggak bisa dicari di pasar, nggak bisa dicari di gedung-gedung tinggi. Allah Subhanahu wa taala tuh kita carinya di masjid. Itu yang jadi turning point-nya, dan ini yang menjadikan visi Masjid Juta Pemuda itu ada. Kita memang pengen jadi barometer masjid peradaban yang penggeraknya itu anak-anak muda. Kenapa anak-anak muda? Karena masjid, peradaban, dan anak muda itu nggak bisa dipisahkan. Peradaban lahir itu infrastrukturnya pasti masjid, dan penggeraknya itu anak-anak muda. Kita lihat sejarah Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, dan para pemerintah-pemerintah yang lain tuh anak-anak muda semua. Ini yang jadi semangat teman-teman juga untuk membangun masjid. Akhirnya setelah kita paham tentang visi ini, tagline kita sekarang mulai dari masjid. Jadi apapun cita-cita kita, teman-teman di sini cita-citanya macam-macam, apapun di sisi lain mereka juga punya masalah, tapi sebesar apapun itu kita masih punya Allah yang maha besar. Dan untuk mengawali semuanya kita mesti mendekati Allah yang maha besar, dan mulainya dari masjid. Tagline ini yang sedang kita bangun, dan frekuensi ini disampaikan ke teman-teman, disampaikan ke anak-anak muda. Awalnya waktu itu di Sukabumi dengan frekuensi yang sama. Awalnya kita beda-beda masjid, Mas. Saya di Masjid Silaturahim namanya, Ustaz Anggi di Masjid Al-Falah, terus Kang Eza di masjid di dekat rumah. Itu kita beda-beda masjid, tapi akhirnya kita ada di satu frekuensi yang sama dan punya kesepakatan, yuk kita ngelola masjid bareng gitu lah. Nah, dari situ kita belajar ternyata sumber daya utama ketika awal mula ngelola masjid itu bukan harta, ternyata bukan bangunan fisik, tapi SDM yang sama. Karena awal kali kita ngelola tuh bukan dari nol, tapi dari minus. Justru dari minus, dari kita banyak mengorbankan apa yang kita punya, bukan hanya materi tapi juga waktu, pikiran, energi, semuanya dikorbankan. Tapi karena balik lagi kita yakin dengan apa yang kita sepakati, yakin dengan visi kita, dengan cita-cita kita, dengan kesepakatan yang udah kita bangun. Ini udah berhasil dan udah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka nggak mungkin kita begini-begini terus. Kita punya keyakinan bahwa dakwah kemasjidan itu pasti akan besar. Gitu. Dari situ sebelumnya kita nggak di sini, sebelumnya kita di daerah pelosok Caringin namanya, pelosok Sukabumi, di dalam banget. Cuman karena satu dan lain hal, kita punya kesepakatan target dakwah kita anak-anak muda. Di sana tuh kita bikin program yang datang banyaknya kakek nenek gitu, kakek nenek. Akhirnya melipir ke kota, cari tempat yang strategis. Dapatlah di sini. Kita nyari tempatnya memang nggak jauh dari kota, dan dapat suasana yang enak, suasananya tetap pedesaan, perkampungan. Karena kalau teman-teman nanti subuh tuh enak banget di sini, kita dapat sunrise gitu, pemandangannya enak, mataharinya enak. Nah dari sini waktu itu kita pindah ke sini, dan kita masih kondisinya belum punya uang, belum punya jaringan, kita masih kondisinya bertatih-tatih lah gitu. Dan waktu itu kita, tapi dengan keyakinan tadi kita tetap sepakat untuk terus jalan. Di sini itu waktu itu tanahnya dijual, tapi masihnya bangunannya udah ada, tapi masih segini nih batasnya nih, tiang ini baru direnovasi 3 bulan ke belakang kalau nggak salah. Baru direnovasi, baru sebatas ini. Tanahnya sekitar 3.000 meter sama masjid itu dijual 550.000 per meter, totalnya 1,5 M, 1,5 miliar. Cuman karena kita udah ngerasa cocok, kita udah istiqoroh dengan tempat ini, kita sepakat yuk tempat ini kita jadikan untuk jadi base camp kita, markas kita, ngelola masjid bareng-bareng. Akhirnya karena takut keburu sama orang lain, kita kasih tanda jadi dulu 1 juta sama yang punya tanah. Itu karena takut keburu orang lain aja, kita belum punya uang untuk DP.
itu tanda jadi aja gitu, tanda booking lah. Dikasih 3 tahap pembayaran. Nah, tahap pertama ini diminta 450 juta, itu tenggat waktunya sampai pekan terakhir Ramadan kalau nggak salah. Nah, pekan terakhir Ramadan ini jaraknya kalau nggak salah 1,5 bulan dari waktu itu. 1,5 bulanan, kita dalam 1,5 bulan tuh mesti cari duit sebanyak itu. Di sisi lain kita juga pengalamannya masih minim, tapi teman-teman tetap tetap jalan. Yang kita lakukan pertama di sini adalah ketika ada di masjid itu mapping, Mas. Jadi culture kita setiap kita membuat program kita selalu mapping, sosial mapping, dianalisa dulu ini masjidnya posisinya di mana, di pinggir jalan atau di masyarakat. Makanya tadi saya sama teman-teman, apakah di perumahan, oh di pinggir jalan, dekat ke terminal, dekat ke stasiun. Jamaahnya siapa? Oh jamaahnya ternyata banyaknya musafir dan masyarakat sekitar. Oh, setelah tahu, terus kita analisa jamaah behaviornya mereka di masjid tuh biasanya ngapain aja sih selain sholat. Oh ternyata ada yang tidur-tiduran dulu, ada yang ngecas dulu, kalau ojol ada yang nunggu orderan dulu. Nah itu tuh kita analisa, terus abis itu kita analisa sekitar dari masyarakatnya seperti apa, ekonominya seperti apa, karakter mereka, psikologinya, cara mereka menerima gerakan baru tuh kayak gimana, cara mereka digerakkan tuh seperti apa. Ini data ini penting jadi bahan untuk kita buat program gitu. Jadi kita buat program itu tidak berdasarkan keren-kerenan ataupun viral-viralan, tapi memang berdasarkan kebutuhan. Jadi masyarakat butuhnya apa, mereka punya masalah apa, kita bikin program tuh berusaha mungkin bisa menyelesaikan masalah mereka ataupun kebutuhan mereka. Ini yang jadi SOP ketika kita selalu membuat program. Makanya nggak bisa kalau misalkan nanti Masnya mungkin di sini ada program masjid, ada bar kopi, belum tentu nanti cocok di masjid teman-teman gitu, karena memang kita buat bar kopi itu sesuai dengan kebutuhan jamaah gitu. Jadi yang Rasulullah contohkan ketika membuat program itu polanya, jadi bukan bikin programnya tapi pola. Jadi polanya seperti apa? Oh polanya pertama menganalisa dulu, ikro dulu kebutuhannya seperti apa. Oh ternyata udah paham medannya seperti ini, baru kita bikin program. Itu program evaluasi. Setelah itu bikin lagi perbaikan lagi seperti itu. Ini juga yang kita analisa. Kita analisa dulu, habis itu bikin program. Dan ternyata waktu itu yang cocok adalah pelayanan. Kita balik lagi ke cerita tadi, pelayanan kita install tuh pelayanan. Yang jamaah yang datang kita sambut, kita dengerin, kita patungan beli bantal, kita beli kopi dengan alat seadanya, belum ada mesin dan lain-lain, masih pakai meja biasa. Terus sampai ada momen waktu itu 3 hari lagi menuju deadline tadi, kita mesti bayar 450 juta. Nah bayar 450 juta ini waktu itu 3 hari lagi tuh baru kumpul 100 jutaan, otomatis dalam 3 hari ini mesti nyari 350 juta lagi. Nggak sengaja waktu itu ada musafir lagi tidur siang, dikasih bantal, dikontenin lah. Waktu itu kita belum viral ya, posisinya belum viral, dikontenin. Ternyata itu jadi video yang pertama viral, itu sampai 30 juta yang nonton di Instagram. Nah orang-orang yang nonton ini kita arahin untuk, karena kita kasih tahu di pin komennya itu, teman-teman yang mau donasi masjid ini sedang membutuhkan untuk pelunasan lahan dalam waktu 24 jam, karena waktu 10 hari terakhir jadi aktivitas manusia tuh 24 jam ya kan, ngejar Lailatul Qadar itikaf. Jadi yang donasi alhamdulillah ribuan, dari 30 juta view dan kekumpul 350 juta tadi dalam waktu 2 hari. Nah izin Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya tahap pertama tuh bisa terselesaikan lewat satu konten gitu lah. Nah ini yang jadi awal mula kita, oh ternyata kalau kita memang benar-benar yakin, karena salah satu SK pengurus masjid itu kan ada di surah At-Taubah 18 ya Mas. Innama ya'muru masjid Allah, sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid Allah ada 4 indikatornya. Yang pertama man amana billah, kedua wal yaumil akhir, man amana billah wal yaumil akhir, kedua wa aqama shalah, ketiga wa ata zakah, keempat walam yakhsha illallah. Pertama man amana billah, kita harus imannya benar-benar selesai nih. Kita jangan sampai bikin program itu terhambat
nggak jalan program tuh hanya karena uang gitu loh. Ininya iman mesti bisa selesai. Kedua, masalah sholatnya mesti tegak, wa ata zakah, kita mesti mau berkorban. Walam yakhsha illallah, kita nggak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Ini yang jadi modal kita, oh ternyata bener kalau mau bangun masjid kita udah amanah billah, Allah sendiri ternyata yang bertanggung jawab. Karena kalau kita pikir lagi, masjid ini kan rumah Allah ya, rumah Allah, kita posisinya sebagai pelayan di sini. Kalau kita di rumah punya pembantu, kita punya pelayan, dia nggak bertanggung jawab untuk menghadirkan furniture di rumahnya, dia nggak bertanggung jawab untuk menghadirkan alat-alat elektroniknya, fasilitas-fasilitasnya tugas dia yang lain aja. Jadi pelayan yang baik di rumah itu untuk menghadirkan sumber dayanya biar tanggung jawab yang punya rumah. Di masjid juga demikian, tugas kita sebagai pelayan, tugasnya adalah melayani tamu Allah Subhanahu wa taala, ngurusin masjidnya dengan baik dan benar. Sumber dayanya, apapun yang kita butuhkan, itu biar jadi tanggung jawab Allah. Dan itu yang kita rasakan. Ternyata memang, oh, setelah kita jadi pelayan di sini, pembangunan, program, pelunasan itu, kita berkali-kali, sering sekali mendapatkan pertolongan dan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Awal mulai seperti itu, Pak, sampai akhirnya itu momen pertama kali viral, udah mulai aware orang-orang mulai datang sini, anak-anak muda juga udah mulai aware, sampai, kebangunan sampai sekarang. Itu posisinya tahun kemarin, tahun 2024 bulan Maret. Jadi kita baru jalan 1 tahun 2 bulan.